Sebagai musisi kita tetap harus berkarya aja sih, bagian dari bahasa kita mengekspresikan apa yang kita rasakan. Udah pas banget timnya dari Bandung, ya udah syuting di Bandung aja karena memang suasana Bandung pun benar-benar mencerminkan vibe-nya hometown. Spread your wings and fly down to your hometown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mara, 106,7 Mara FM. Nah teman Mara, tadi kan Ian Kala bilang tadi pas siaran pagi kalau kita akan ketemu lagi, dan kali ini ketemu. Kalau tadi pagi kita ramean ya berlima, sekarang berempat tapi yang ngobrolnya berdua doang ya. Di Mara Musik edisi hari Jumat tanggal 8 Januari kita kedatangan Teh Lala Carmela. Selamat siang Teteh. Aduh, udah makan belum? Udah, tadi sebelum kesini makan. Wah, padahal saya mau traktir, tapi nggak jadi lah. Lumayan lah. biar saya bisa irit lumayan. Ya. Padahal basa-basi doang tadi. Jadi ini adalah hari kedua di Bandung. Iya, hari kedua di Bandung. Menjalani promo ini ya, hometown. Yes, hometown. Gitu. Nah, teman Mara, jadi Teh Lala ini kesini bawa karya terbarunya. Yeah. Ini single ketiga. Single ketiga dari mana ya? Dari apa? Right itu nggak dihitung ya? Ini sebenarnya single sendiri sih dia. Soalnya kan terakhir aku album juga udah cukup lama, terus 2016 ya? 2000 ya sekitar Solina ya. itu. Oke. Terus ini tahun lalu itu single aku ada dua, yang sama Sandy Sondoro. Enggak deh, itu aja. Terus sebelum itu ada satu Seventeen. Oke. Sekarang ini deh. Nah, hometown ya teman Mara. Kalau misalnya teman Mara udah lihat MV-nya itu ada di channel YouTube-nya Revolve Entertainment. Nah, ini saya tuh jadi GR. Ini apakah yang dimaksud hometown ini Bandung? Karena video klipnya di Bandung, Teteh. Apakah benar begitu? Jadi sebenarnya memang ini syutingnya di Bandung karena teman-teman yang shoot video klip ini mereka dari Bandung. Oke. Iya, dan waktu itu sekalian juga kayak kita nyari tempat yang mungkin cocok dengan suasana hometown, dan aku memang kepikirannya Bandung sih. Oke. Gitu. Kalau Jakarta kayak susah sih nemuin kayak gini. Yang vibe gini ya. Iya. Vibe yang apa? Vibe yang chill gitu. Yang nggak beton. Kenceng semua di Jakarta. Beton semua ya. Nah, ini kalau dilihat dari di channel YouTube-nya teman Mara, ini lagu ini atau MV-nya ini dirilisnya 20 November. Ini MV sama audionya sama kah? Untuk audionya kita rilis di bulan Oktober. Oke, jadi sebulan setelahnya baru MV-nya. Iya, video klipnya. Oke. Nah, ini apa, merilis lagu di tengah situasi kayak sekarang ini, apalagi 2021 katanya sih masih belum bisa bergerak bebas. Iya. Apa triggernya, Teteh? Trigger terbesarnya yang bikin gue rilis single gitu. Di saat orang lain tuh mikirin yang lain gitu, nggak sempet mikirin berkarya gitu. Karena menurut aku sebagai musisi kita tetap harus berkarya aja sih, dan kayaknya walaupun adanya pandemi dan tidak adanya pandemi, ya kita sebagai musisi karena itu udah kayak bagian dari hidup kita aja untuk berkarya, bagian dari bahasa kita mengekspresikan apa yang kita rasakan gitu. Oke. Nah, ini untuk dijadikan single itu memang keputusannya sama-sama aku bersama tim aku. Kita ngelihat lagu ini punya sisi emosional yang kira-kira bisa direlate ke banyak orang di situasi ini gitu, dan personally juga aku ngerasa musik ini represent diri aku dengan musik aku sekarang. Jadi kayak momennya pas semuanya, akhirnya kita jadiin single. Nah, itu juga tuh tadi ada statement musik yang vibe musical vibe-nya dari hometown ini merepresentasikan Lala Carmela 2021. Karena memang kalau misalnya teman Mara ikutin banget gitu, ini kan tiba-tiba melagu sendu hanya pakai gitar akustik saja, sempat ngelepasin di Love Affair ya, kalau nggak salah. Terus tiba-tiba dengan vibe ini mengcapture inilah kayaknya yang kopi senja itu ya, indie kopi senja gitu. Ini eksplorasi musikal gini, ini berarti menggambarkan begitu banyak wawasan musikalnya seorang Lala Carmela, atau emang nyoba-nyoba aja ini lagi ngetrenin cobain gitu, kayak Love Affair kan
mungkin buat sebagian orang yang udah lekat tuh image-nya, oke Lala Carmela tuh cewek pakai gitar akustik, ini tiba-tiba lah kok gini gitu lah. Karena buat gue bertumbuh bersama musik gue sih, dan kayak music is my playground di mana gue bisa explore. Dengan album gue coba untuk kerjasama dengan orang-orang di mana gue bisa mendapatkan kayak suatu hal yang baru juga dari mereka. Jadi produser gue itu juga selain Widi Malik, waktu itu juga gue pernah kerjasama dengan ada namanya Joseph Sariof, dia Santa Monica ya? Yes, dia Santa Monica, dan basically gue sangat terpukau dengan Santa Monica dan electronic soundnya, jadi gue pengen explore musik gue ke situ. Akhirnya muncullah Morning Star waktu itu. Terus dengan Malik juga aku sukanya dengan Widi his retro reference, dan waktu itu memang aku pengen explore ke arah-arah situ. Dan itu dia kayak sama kayak traveling gitu. Kalau misalnya kita traveling, kita explore kemana-mana, tapi pada akhirnya kita pulang. Dan pas waktu kita pulang, we feel that home feeling karena kita habis traveling kemana-mana. So itu arti juga hometown buat aku. Lagu ini punya personal growth yang aku rasakan with my music, dan akhirnya aku udah kembali pulang. Dan kalau orang yang kenal aku banget, kalau dengar lagu ini memang bilang kayak wow, this is so you ya, oke, this is you nih, Lala kembali lagi pulang, but in a more mature, lebih dewasa lagi, lebih formed lagi gitu. Betul. Tapi memang saya nggak berani bilang kalau saya mengikuti banget sih, tapi saya cukup notice gitu sama dulu beberapa ya let's say agak 10 tahun yang lalu, menuju 10 tahun yang lalu ada nama Lala Carmela yang saya tahu dulu sempat berkarir di negara lain kan, terus tiba-tiba ke Indonesia. Cukup lekat di ingatan saya, oke, ini ya cewek pakai gitar akustik gitu, terus tiba-tiba pas nulis Love Affair, oke, bisa begini juga. Nah terus pas balik ini lagi, itulah kenapa tadi teman Mara pas off air saya berkali-kali muter lagu ini, terus saya baru ngulik ininya enak banget, vibe-nya enak, homey gitu. Terus yang saya suka aransemennya megah sekali. Kalau misalnya saya tanya, berarti rumah musikalnya seorang Lala Carmela tuh seperti hometown ini kah? Setelah eksplorasi musikal kemana-mana gitu kan? Jadi memang roots gue tuh dari dulu ya, I grew up listening to Lisa Loeb, Sheryl Crow, terus bokap gue girl juga with guitar lah ya. Iya, bokap gue juga ngasih dengar kayak musik kayak Johnny Mitchell, The Carpenters. Itu kayak I grew up with that kind of music. Tapi pas waktu gue remaja ya gue explore gitu, kakak gue dengerin 90s rock dari Foo Fighters, Oasis gitu-gitu. Akhirnya gue juga explore sendiri dengan alternative side 90s yang seperti Cranberries, terus juga ada Alanis Morissette. Terus dari situ gue evolve, gue go to a younger crowd kayak Avril Lavigne, kayak Michelle Branch gitu. Jadi memang roots gue tuh di situ like 90s pop banget gitu. Dan gue ngerasa itu direpresent banget di musiknya hometown ini. Makanya pas kita bikin musiknya, we wanna make sure kayak it takes something yang represent roots gue tapi mix with apa yang ada today gitu. Dan gue waktu itu had kayak Ed Sheeran as one of the reference juga di sini gitu, karena memang secara soul in terms of music gue bisa banget relate ke situ gitu. Dan kali ini gue udah nggak kayak explore mencari yang baru lagi, tapi justru gue kayak menggali apa yang gue simpulkan dari musik yang telah gue explore selama ini gitu. Dan akhirnya ketemu home-nya memang di sini gitu. Makanya kayak pas waktu bikin lagu ini dan tiap kali gue nyanyi lagu ini, it doesn't feel so much effort, it doesn't feel so much kayak pressure atau kayak ambitious in it gitu, karena memang konsepnya untuk lagu ini I feel like I'm coming back home gitu. Ya, dengan progresi chord yang berulang-ulang gitu kan, jadi nancep di kita aja, terus nancep. Gitu. Kalau dulu kan kayak let's make the chords kesini atau kita bikin sound ini, kita explore gitu. Now ini juga vibe yang gue masukin ke project ini adalah karena pandemi juga, kita jadi kayak lebih chill, lebih slow living ya, karena we're basically at home the whole time sekarang. Kita lebih punya banyak waktu untuk diri kita, lebih punya banyak waktu untuk karya-karya kita. Justru for me
vibe itu yang akhirnya juga melebur dengan project Hometown. Gitu. Oke, nah teman Mara, abis ini kita akan ngobrolin lagi soal eksplorasi musikalnya gimana seorang teh manis Lala apa teh pahit Lala apa Carmela hitam? membangun eksplorasi musikalnya di Hometown ya. Jadi jangan Oke. kemana-mana, stay tune terus di Mara Musik 106,7. Langsung pengen pulang kampung ya, dengerin lagu itu langsung pengen mudik gitu. Nggak bisa. Ini PSBB lagi teman Mara, tanggal 11 nanti ya. Terpaksa saya nggak bisa ngamen-ngamen lagi nih sampai 2 minggu. Tidak apa-apa, tapi lah demi kedamaian Nusantara ini. Tapi bener ya, vibe-nya tuh, saya tuh tadi pas off air bilang ke Teh Lalanya ya, saya bilang Teh, saya menginterpretasikan lagu ini Teh, balik dari sini gitu jam 5 sore lewat jalan Cipaganti atau jalan ITB itu pohon semua, dipelanin, motornya paling diklakson doang. Nah kita balik lagi di Mara Musik masih bersama Ian Kala dan Lala Carmela ngebahas singlenya Hometown ya. Nah ini memilih Bandung tadi katanya memang vibe-nya sangat Bandung banget. Nah ini kan berarti syutingnya pas pandemi ini kan? Iya, kemarin kita syuting tanggal 10 Oktober. Nah itu gimana tuh Teh, pas masuk Bandungnya agak sulit kah atau apakah gitu, atau krunya dikecilin cuma berdua doang Teteh sama kameramen? Nah, kita timnya memang akhirnya juga diperkecil. Iya kecil dan kita udah mempersiapkan semuanya karena kita harus syuting semua secara efisien, dan ini juga syutingnya kita dalam sehari. Oke. Udah kita tentuin dari tempatnya, sequence-nya, semuanya. Jadi udah di-prepare sih. Oke. Dan juga ya kita jalan protokol, semuanya pada pakai ya masker, everything needed, dan kita nyari tempatnya juga kayak di Ciwidey misalnya kita cari tempat yang sepi. Pas satu di Braga pun kita juga, itu tantangan kita sih waktu itu. Karena rame ya. Untungnya kayak waktu itu ada bar Nona Manis ya. Oke. Iya, mereka memperbolehkan kita untuk shoot scene terakhir, itu salah satu scene yang menurut aku penting banget. Oke. Dan kita boleh shoot di situ, dan waktu itu emang tempatnya juga masih belum ada siapa-siapa. Jadi ya deg-degan banget sih jujur aja bikin video klip ini gitu. Makanya aku appreciate semua tim aku karena ini semua karena tim komitmen, teamwork bisa bikin video klip Hometown. Iya. Dan thank you Bandung. Nah sekali lagi teman Mara ya, kalau misal ngelihat video klipnya sekali lagi ada di channelnya Revolve Entertainment, itu pasti kalau yang orang Bandung mah udah tahu ini mah di mana gitu. Emang waktu itu memang kepikiran Bandung Teh dari awal itu tuh di Bandung Teh idenya Teteh, di Bandung Teh idenya Teteh. Di Bandung Teh idenya Teh Lala atau inian bisikan seseorang udah di Bandung aja? Sebenarnya karena timnya juga dari Bandung, jadi udah pas aja kita syuting di Bandung. Kita juga nggak mau mempersulit timnya untuk ke Jakarta juga, dan kita nggak juga Jakarta waktu itu mungkin jadi lebih rawan dan suasananya juga nggak tepat. Jadi memang udah pas banget timnya dari Bandung, ya udah syuting di Bandung aja karena memang suasana Bandung pun benar-benar mencerminkan vibe-nya Hometown ya. Nah terus ini itu kan kalau lihat di di video klipnya ada scene sore kali itu ya atau siang ya, kayak agak gloomy gitu atau itu yang awal ya? Oh ya, yang awal itu sebenarnya siang. Tapi itu kita syuting di Hotel Summerbird kalau nggak salah namanya ya, yang di Dago. Oke. Salah ya itu. Ya itu di situ dan itu kayak sebenarnya mau nunjukin aja kayak feel quarantine-nya sih. Oke. Lagi di masa karantina kan, di kamar aja gitu. Jadi basically memang Hometown ini video klipnya lebih menceritakan kayak gue lagi karantina tapi kayak imajinasi gue kedua tempat gitu. Ada yang ke hutan di mana gue bisa ngerasa bebas, lepas, dan satunya di kota, dan gue ngeliat suasananya memang udah berubah gitu karena adanya COVID ini gitu. Basically vibe itu sih, karena tuh vibe yang mungkin banyak yang dirasain juga sama semua orang. Mereka rindu pulang, ya kan, mereka ngerindu ngerasain kebebasan itu, ngerinduin kayak jalan-jalan di kotanya. Saat ini kita nggak bisa melakukan itu karena kondisi lagi begini gitu. Nah terus itu berarti syutingnya seharian Teh atau? Seharian Seharian banget terus langsung
Sehari pagi sampai sore, pokoknya kita nggak nyampe gelap karena memang kita nggak Ngejar ada, itu ya? ya kita nggak ada shoot yang setelah jam 6. Oke. Gitu. Tapi memang berkarya di kala pandemi ini ya teman Mara, untuk beberapa musisi atau seniman di luar musik gitu, pasti men-trigger untuk kreativitas lain. Oh, gue nggak boleh begini, berarti cari caranya gitu ya. Iya. Karena itu juga kali ya, untuk jadi as a human being kita juga selalu adapt gitu. Kayak juga dalam proses lagu ini kayak lebih terbiasa dengan menggodok musiknya di studio. Sekarang harus cari celahnya, terus harus cari kayak gimana untuk tetap masih bisa ekspresikan kreativitinya gitu. So itu juga tantangan COVID sebenarnya mengasah kreativitas kita juga gitu. Oh, berarti ini produksi musiknya tetap nggak ketemu tuh, by email aja tuh datanya. Wah, iya. By con call, kayak gini kan, terus belum lagi ntar ganti, terus pas itu dengar, aduh belum, kayak kadang-kadang kan kayak gitu kan lebih enak kayak in person kalau ketemu gitu. Ya, betul. Tapi makanya ini kita diuji juga kesabarannya gitu. Kita juga diuji kayak how to work as a team, tapi dengan tantangan ini gitu. Makanya aku juga mau terima kasih banget dengan semua orang yang udah terlibat di lagu ini, Kitut, Anton, dan juga ada Aldi, ada Barsena juga vokal director aku, terus Martin juga the songwriter, dan juga tim dari video klipnya Prilangga dan timnya dia gitu. Ini semuanya kayak waktu edit video klipnya juga kita harus itu juga harus tektokan. Baik ini ya. Ya, baik itu kita nonton lagi, review, dan itu memang ya nggak gampang gitu. Tapi karena semuanya juga punya niat yang baik, dan juga aku diberi kepercayaan dan kesabaran, jadi kayak bisa jadi seperti ini benar-benar karena teamwork yang solid sih. Dan ternyata bisa ya di kala pandemi itu bisa. Ya tapi agak ya kesabarannya, kadar sabarnya agak ditambah. Jadi kayak harus lebih panjang gitu. Tapi ternyata bisa, itu membuktikan benar kata Teh Lala tadi, bahwa kita kan fitrahnya manusia tuh ya memang adaptasi gitu. Adaptasi, jangan takut gagal, coba aja dulu kan. Kalau tahu salah berarti kita tahu yang benernya, begitu. Betul. Padahal saya belum makan siang tapi saya bijak sekali. Wow, udah bijak mantap banget ya. nih. Wow. Apalagi saya soalnya kalau udah makan siang Teh ngantuk. Jadi mendingan nggak usah makan siang gitu ya. Dan juga saya mau ngasih shout out buat salah satu gitaris session favorit saya, ada Kang Yang Jai yang terlibat ya di sini ya. Wah, saya inget banget, kalau boleh agak melintir sedikit, dulu pas Kang Yang Jai nemenin Kang Arman kesini, saya Kang Yang Jai, saya sembah langsung. Wah, iya, kita juga beruntung banget sih untuk bisa ada dia terlibat di project ini gitu, karena sebenarnya yang jadi temanya juga sebenarnya sound petikan gitarnya kan. Ya gitu. So dia represent itu juga bagus banget. So ya, thank you juga ke dia. Dan itu sangat organik sekali ya, dengan ada pohon-pohon, terus gitar akustik dan segala macam. Dan teman Mara, ini Hometown dari Lala Carmela ini sudah ada di semua platform digital ya Teh ya? Sudah ada. Di semua platform digital, terus juga sudah ada di playlistnya Mara juga. Requestnya kapan aja, asal jangan hari Kamis Teteh. Karena kalau hari Kamis Mara ini sepanjang hari kita hanya memutarkan lagu-lagu 90-an. Jadi temanya Kamis 90s. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu request aja di sini ya. Tanpa harus di request, kalau lagunya bagus saya puterin Teteh. Ya, kalau yang di request lagunya jelek tapi nggak ada, di Mara mah tidak ada lagu jelek. Semua saya puterin kalau saya yang siaran. Requestnya di mana? Di WhatsApp kita di 0811-210-1067 ya. Abis ini kita bakal dengerin Teh Lalanya bawain Hometown dengan vibe yang kayak gini. Tapi jangan hujan dulu ya Allah, saya mau recording dulu. Jangan ya. Masih bersama Ian Kalah di Mara Musik bersama Lala Carmela. Hey, halo. Sekali lagi teman Mara, kayaknya nggak perlu dikasih tahu lah kalau mau ngepoin updateannya manggung di mana buat Lala Carmela. IG-nya ada di Lala Carmela, Twitternya main juga nggak Teteh? Masih main Twitter nggak? Aduh, Twitter udah jarang banget sih, udah jarang. Wah, Teteh harus buka Twitter Teh, asli. Twitter bener. Ya, TikTok ya. Tapi aduh, ini banyak banget nih. Teteh, saya selalu bertanya kayak gini, kalau ada artis yang datang. Iya. Kalau dari artisnya sendiri, cocoknya lagu kayak gini didengerinnya kapan sih gitu? Lagu Hometown ini cocoknya didengerinnya kapan? Ada jam tertentu kah gitu? Jam tertentu, wah. Kalau saya kan tadi menginterpretasikannya jam 5 sore cocok tuh di atas motor keliling Bandung gitu, lewat Asia Afrika dulu. Nah itu pas tuh, jadi
Selain itu pokoknya intinya lagi road trip. Dan paling iya, pasnya betul. lagi kalau road trip lagi on the way home. Wah, iya benar ya. Bisa malam, bisa pagi, pas itu masih embun-embun gitu, atau sebenarnya juga kayak sore-sore senja gitu, atau malam-malam jam 9 gitu sendiri gitu. Pas tuh kayaknya. Nungguin apa ngebayangin gimana hangatnya pelukan orang rumah ya gitu-gitu kayak ya. nggak sabar pengen pulang. Nah, pas nih kayaknya. Waduh, Teh saya pulang dulu ya. Terima kasih Oke, Teh. yuk balik ya. Ya udah gitu. Habisnya saya ngebayangin Gue pulang juga nih kayak gitu. pengen pulang juga. Jauh tapi gue perjalanan. Nah, tapi sebenarnya kan kalau sebuah karya itu kan pasti pekaryanya itu membiarkan pendengarnya untuk menginterpretasikan sendiri ya. Yes. Kalau dari Teh Lala sendiri sebenarnya apa sih message-nya dari Hometown ini apa sih? Sampai ada lirik ini nih yang membuat hati saya hangat tuh lirik ini nih. You'll sit and smile under the clouds. Nah itu tuh kayaknya saya tuh membacanya tuh jadi anget gitu hatinya tuh kayak oh ya ini kayak membiarkan setelah semua pergulatan di luar rumah gitu gue cuma pengen pulang bodo amat lah gue gagal di luar rumah gitu gak sih? Apa saya aja yang lebay jangan-jangan? Gak apa-apa justru gue appreciate itu banget. Nah itu dia juga karena gue sendiri adalah songwriter. Pas waktu gue baca liriknya bener-bener kayak lirik dari lagu ini bener-bener kayak ngobrol banget sama suara hati gue gitu. Dan gue kayak jujur pas satu dari nggak hanya liriknya tapi kayak pas satu nyambung dengan gimana dinyanyiinnya. Jadi misalnya kayak in another place you'll sit and smile under the clouds. Itu bener-bener kayak ya itu gue banget kayak atau gue nggak tahu ya kalau gue sendirian di sini tapi kita selalu seneng nggak sih kalau udah ngeliat langit biru. Iya gitu. Dan kayak bener-bener cerah aja kita ya. Kayak clear aja gitu tiba-tiba gitu. Dan memang kalau misalnya untuk lagu ini gitu ya aku bebasin banget sih setiap orang mau ngerasainnya gimana. Sebenarnya untuk lagu-laguku semua bebasin orang untuk gimana mereka merasakannya, menginterpretnya. Terus buat aku juga yang paling penting aku pingin kasih tahu adalah sebenarnya musik ini di luar liriknya gitu. Sebenarnya rasanya sih, karena menurut aku musik itu berasal dari rasa gitu. Makanya aku kan juga sering banget kan dapat kritik kayak aduh Lala kok nyanyinya lagu bahasa Inggris lagi. Nah gitu. Itu baru mau saya bilang kalau kata saya maaf nih yang nyuruh Teh Lala bikin lagu bahasa Indonesia. Kalau saya mah Teh mendingan bikin lirik bahasa Inggris aja semua. Sebenarnya aku juga appreciate tetap orang memberi masukan itu gitu. Tapi mungkin aku pingin menyampaikan bahwa pada akhirnya misalnya aku pun nyanyi bahasanya Jepang atau Spanyol gitu. Aku tetap nyanyiin as who I am dan aku ini orang Indonesia. Gitu. Dan kayak musik itu atau lagu itu it goes beyond bahasanya gitu. Tapi di situ ada melodi, ada rasa, ada improvisasi. Yang bikin connect ya. Iya dan kayak semua yang ngalir di situ adalah inspirasi yang aku dapatkan sebagai seorang Indonesia yang aku dapatkan aku dengar dari kecil selama aku tinggal di Indonesia itu tertuang di situ gitu. Dan kayak at the end of the day aku akan terus berusaha juga menjadi orang Indonesia yang lebih baik. Misalnya juga dalam menulis lirik bahasa Indonesia juga yang lebih baik gitu. Tapi memang dari kecil karena kebetulan mamaku juga orang Filipina. Kita ngobrol dalam bahasa Inggris, which means aku mengekspresikan apa yang aku rasain dari kecil dalam bahasa Inggris gitu. Tapi tetap aja budaya-budaya di nilai-nilai yang aku pegang sampai hari ini adalah aku sebagai orang Indonesia gitu. Basically the reason juga kenapa gue balik pulang dari Filipina, balik lagi ke Indonesia karena gue juga pingin di sini dikenal dan berkarya di sini gitu. Karena pas waktu gue di Filipina orang tuh nggak tahu Lala siapa di Indonesia, Lala siapa gitu. Itu membuat gue kebakar dan pingin pulang. Gue pingin berkarya di negara gue juga gitu. So art itu sebenarnya juga jangan dilihat dari bahasanya aja gitu. Ada juga orang yang mungkin nyanyi bahasa Indonesia tapi perilakunya juga mungkin perlu dikoreksi atau gimana kan? Iya betul. Kayak jangan dilihat dari situ aja seperti gitu. At the end of the day, music itu rasa, how you represented dan how you connected dengan para pendengar lo dan how you related to them, ke diri lo harus jadi true to your music gitu. Untuk bawain lagu ini pun karena ini bukan lagu gue ya, ini kan tanggung jawabnya juga gue punya terhadap songwriternya gitu. Itu juga tanggung jawab yang gue pegang yang gue hargai banget gitu. That actually defines a good Indonesian musician menurut gue gitu. Semoga ini bisa jadi insight lah gitu. Buat teman-teman untuk nggak hanya melihat lagu dari
bahasanya, liriknya aja ya. Bahasanya aja gitu. Karena memang pada akhirnya nanti ada sesuatu yang menurut saya tidak bisa diilmiahkan ya. Itulah kadang-kadang orang tuh cuma dengan musik instrumental doang tapi merasa deket banget kan, dekat. Aduh ini gua banget. Nah, itu kan berarti ada yang tidak bisa dijelaskan dari pola melodi, notasi dan segala macem. Nah, kalau ngelihat komen-komen sih di sini positif semua gitu. Apalagi ini nih. Ya pasti orang Bandung ya, Stefani Carmelita Pratiti. Aku suka dan bangga kota Bandung menjadi lokasi syuting MV Kalala. Dia bilang, siap. Nanti dikasih giveaway sama Mang Odet. Aduh, Teh Lala juga terima kasih sudah datang ke Mara Musik ya. Mohon maaf atas segala keterbatasannya juga. Terima kasih teman-teman masih juga menerima aku di sini dan sehat selalu ya buat kita semua. Teteh juga sekeluarga, salam buat teman-teman di sana. Kalau ini berencana ada albumnya, Mara harus ada di list ya Teh ya. Datang lagi ke sini ya. Pasti. Jadi teman Mara, sebelum Mara Musiknya berakhir, ini Teh Lala mau mempersembahkan Hometown. Ini biasanya kalau lagu dengan vibe kayak gini, ini adalah lagu pengundang hujan Teh. Oh, gitu ya? Jadi mohon nyanyinya coba hati-hati. Coba dalamnya pada siapin semua. Nah itu. Lempar aja ke gentengnya. Saya sih udah dari tadi, ini udah nggak pakai nih. Tapi kalau bisa nyanyiinnya hati-hati, jangan hujan Teteh, karena saya akan menempuh perjalanan jauh gitu, ya. Saya malas pakai jas hujannya. Berarti lo juga harus ikut main. boleh Biar nggak ya. hujan. Kita buktikan apakah kalau saya ikutan main gitar tidak hujan ya. Sekali lagi terima kasih ya Teh Lala ya. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih. Ya udah kalau begitu teman Mara, ini dia Lala Carmela dengan Hometown. Featuring Mara. Take care, travel with the daylight at your back, and I'll try to get you off my mind. Broken promises aside, I wish you well, though I've got scars I need to hide. Crescent moon and scarlet skies will carry paper birds to learn to fly. Another place you sit and smile under the clouds, running off into the wind, hidden safe beneath your skin. You take off your shoes and dance beside the river ground, always lost and never found. Well, you spread your wings and fly down to your hometown. Whoa, in another place you sit and smile under the clouds, running off into the wind, hidden safe beneath your skin. You take off your shoes and dance beside the river ground, always lost and never found. You spread your wings and fly down to your hometown. Back to your hometown. To your hometown. Hai, aku Lala Carmela. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share ya.